Akhir kita masih membahas tentang hadis yang ke-23 tentang syirik cabang dari keimanan. Kita ulang sedikit hadisnya. Ya. Katakan di sini. An Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Malik yang bernama Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala, dia berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahur, ya, atau at-tuhur syatrul iman. Ini yang kita bahas kemarin ini, at-tuhur syatrul iman. Dua pembahasan kita ini. Bersuci itu adalah bagian dari keimanan. Walhamdulillah, ya, dan kalimat alhamdulillah, kalimat hamdalah tamlaul mizan, itu bisa memenuhi timbangan. Yang akan kita bahas malam ini. Wa subhanallah walhamdulillah tamlaani au tamlau ma bainas sama'i wal ardh. Kalimat subhanallah walhamdulillah itu bisa memenuhi, ya, sesuatu atau ruang antara langit dan bumi, ya. Ini kita sudah bahas tentang kemarin mengenai bersuci. Baik bersuci yang hukumnya wajib seperti mandi dan wudu, dan juga perkara-perkara yang diharamkan ketika kita tidak punya bersuci, tidak dalam keadaan suci, artinya punya hadas. Ya, apa saja penyebab hadas besar, apa saja penyebab hadas kecil, itu sudah kita bahas. Sekarang pembahasan kita adalah kalimat atau sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah tamlaul mizan. Ya. Kalimat alhamdulillah itu tamlau, kata Rasulullah, bisa memenuhi al-mizan. Mizan itu neraca timbangan amal. Jadi nanti kita di hari kiamat, setelah Allah hancurkan semua alam semesta, Allah matikan semua makhluk, tidak ada satupun yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah hidupkan kembali. Para makhluk yang sudah hancur lebur tadi, sudah mati, dihancurkan, dihidupkan kembali, dikumpulkan di tempat yang namanya mahsyar. Ya. Di mahsyar itu pertama kita dicuekin, kata Rasulullah, dibiarin aja gitu. Dengan kondisi yang teramat sangat panas. Sehingga kata Rasulullah, ada orang saking panasnya keringetan sampai menyentuh mata kaki. Ada yang menyentuh betisnya. Ada air keringatnya sampai menyentuh dengkulnya. Ada yang sampai pinggangnya, sampai dadanya, sampai lehernya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, sedangkan orang di sebelahnya nggak masalah, nggak kenapa-napa. Tergantung amalan, hadirin. Makin banyak dosa, makin berat di sana. Ya, makanya kata Rasulullah, sebelum kita mencapai mahsyar, kita kan masuk alam kubur dulu atau alam barzakh. Kata Rasulullah, innamal qabru manzilun min manazilil akhirah. Faman naja minhu fahuwa fama ba'dahu aisar minhu, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu, kata Rasulullah. Yang namanya kuburan itu, kata Nabi, satu tempat dari tempat-tempat di alam akhirat. Jadi kita akan melalui beberapa fase itu, ya. Barang siapa yang selamat di dalam kuburnya, artinya nggak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang baik, orang soleh, maka peristiwa berikutnya yang akan dialami lebih mudah bagi dia. Tapi yang nggak selamat di kuburnya, disiksa di alam kubur, maka peristiwa berikutnya yang akan dialami lebih berat lagi bagi dia. Ini kita harapkan, mudah-mudahan kita semuanya nanti kalau meninggal dunia, kita termasuk orang-orang yang aman dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, setelah hancur Allah ciptakan mahsyar, kita dibangkitkan lagi, dibiarkan dalam kondisi penuh sesak, panas, dan berkelompok-kelompok. Ya, kata Allah gitu. Nanti kita dikumpulkan secara berkelompok-kelompok tergantung kecintaan kita ketika masih hidup. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, kata Rasulullah. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau di dunia cintanya sama penyanyi dangdut, kumpul sama tuh penyanyi dangdut semua. Suka nyawer, joget semua. Ya. Kalau demennya mancing, nah, kumpul sama tukang mancing, semua mancing. Ya. Kalau kumpul senangnya cintanya sama ulama, sama habaib, sama para nabi, para rasul, lah kumpul sama para ulama. Tergantung cintanya. Makanya jangan mencintai orang sembarangan, cintai orang yang kira-kira nanti bisa membantu kita, ya, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, ini nanti kita akan, setelah dibiarkan, akhirnya orang ini sejarah atau peristiwa yang kita alami nih, dan kita wajib imani. Setelah itu
orang-orang saking putus asanya, kata Rasulullah, makhluk tuh saking putus asanya sampai mengatakan, ya Allah, udah dah kalau mau neraka dah, daripada gini nggak jelas gitu. Ya, nunggu lama, panas, sesek, ya nggak kuat orang. Akhirnya semua makhluk, cuma orang, ya jin, setan, semua datang menemui Nabi Adam. Ya, dan mengatakan, ya Nabi Adam, anta abul bashar, katanya, ente kan bapaknya manusia, tolong dong minta syafaat, berikan syafaat kepada kami semua biar semua bisa merasakan hisab, biar di sidang. Nabi Adam nyerah, ya nafsi kata Nabi Adam, itu masing-masing dan juga punya salah nih, kata Nabi Adam. Ya, pergi ke Nuh. Nabi Nuh ini dijuluki Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua. Kenapa Nabi Nuh dapat julukan bapak manusia yang kedua? Karena setelah peristiwa banjir yang Nabi Nuh waktu itu berdoa agar semua orang kafir dimatikan, Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun. Yang ngikut menurut sebagian ahli sejarah cuma 18 orang. Bayangin jamaahnya. Ada yang bilang cuma 40 orang. 950 tahun. Ya, ibaratkan saya, ibaratnya ya saya. Nabi Nuh sabarnya luar biasa. Akhirnya udah capek, ya udah lama, jadi dikira nggak akan ada yang beriman lagi. Akhirnya Nabi Nuh menggunakan doa pamungkasnya. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka ya walan yalidu illa fajiran kafara. Wahai Tuhanku, ya, janganlah engkau biarkan di atas bumi ini ada satu rumah milik orang kafir. Jangan dibiarkan, habisin semua. Karena kalau engkau biarkan, ya, mereka hidup, mereka nanti akan melahirkan anak yang kerjaannya, ya, bikin maksiat, bikin dosa dan kafir kepadamu. Dan Nabi Nuh doa begitu. Doanya serem itu. Ya, akhirnya Allah kirim banjir. 6 bulan, bayangin banjir 6 bulan. Poncol cuma sehari banjir udah. Ya, ini tadi saya pulang, saya agak telat, kenapa? Banjir Legoso. Saya ngeluarin mobil itu udah air udah itu. Kata tangga, udah Pak Ustadz, bawa keluar aja mobilnya. Ya, saya mau ngajar juga, mau naik motor rencananya. Wah banjir nih, hujan, udah keluar. Ya, jadi 6 bulan air cuma nggak turun dari langit doang, keluar dari tanah, turun dari langit, bertemu tuh air. Bahkan dalam tafsir itu katakan yang dari tanah, kalau saya ingat balik, warnanya kuning, yang dari langit, yang dari tanah warnanya merah, yang dari langit warnanya kuning. Kumpul jadi satu. Banjir 6 bulan, bayangin. Seluruh dunia satu bumi banjir. Kalau kita kan banjir lokal, ya, atau misalnya Jakarta cuma bagian mana doang gitu kan. Kalau ini semuanya nggak ada daratan sama sekali. Ya, akhirnya baru setelah 6 bulan Allah perintahkan langit untuk menghentikan hujan dan bumi untuk menelan air, maka barulah bertemu daratan di daerah Yordania yang namanya Judi, ya, bukan judi ojol, bukan, ya. Nah, ini Judi nama daratan. Amin. Nah, setelah itu yang hidup di zaman Nabi Nuh yang selamat itu cuma anak beliau dan pengikutnya. Yang tadi ada yang mengatakan 18, ada yang bilang 40 orang. Nah, ini pengikut beliau hidup di zaman Nabi Nuh setelah selamat dan tidak punya keturunan. Yang punya keturunan cuma anak Nabi Nuh, Sam, Ham, Yafith. Ya, ini semua manusia saat ini termasuk kita nih, kita keturunan dari situ. Ya, Sam, Ham, Yafith. Ya, kita salah satu dari itu. Makanya Nabi Nuh disebut Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Ya, Nabi Nuh juga, aduh nggak bisa dah, jangan minta tolong sama saya dah. Anak saya jadi yang kafir, Kan'an, anak Nabi Nuh kafir. Ya, saya juga harus bertanggung jawaban sama Allah ini. Pergi ke Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ke Nabi Ibrahim. Ya, rata-rata para nabi ya setelah Nabi Ibrahim keturunan beliau. Karena Bani Israel itu dari mana? Dari Ishak, ya Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12. Nah, itu nabi-nabi Bani Israel dari beliau. Sedangkan Nabi Muhammad berasal dari Ismail, Nabi Allah Ismail. Jadi nabi-nabi semua dari bapaknya Nabi itu Nabi Ibrahim. Ya, bapaknya para nabi. Nah, setelah beliau, kalau yang sebelumnya enggak, sebelumnya ada nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Ibrahim juga angkat tangan, nggak bisa ada. Pergi ke Nabi Nuh, Nabi Musa angkat tangan juga, nyerah. Pergi ke Nabi Isa nyerah juga. Kata Nabi Isa, udah semua pergi ke Nabi Muhammad. Cuma dia yang bisa membantu kita. Akhirnya orang-orang semua makhluk berbondong-bondong mencari Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad ketika didatangi, apa yang beliau katakan?
ummati, ummati, ana laha, dipanggil kita, mana umatku, umatku sini, saya yang bisa ngasih syafaat, saya yang bisa ngasih syafaat. Rasulullah. Oke, orang satu ngomong, ya Rasulullah, tolong minta sama Allah kalau dimulai hisab. Ya, Nabi Muhammad sujud lama di bawah arsy. Ya, sujud gak bangun-bangun, memuji Allah, memuji Allah. Maka dalam hadis yang sahih Bukhari dikatakan, ya Muhammad, kata Allah, ya Muhammad, hai Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, ishfa' tu syafa'. Setelah Nabi Muhammad sujud lama, kata Allah, Muhammad, angkat kepalamu. Dah cukup sujudnya, kata Allah, angkat kepalamu. Ya, mau minta apa kamu, saya kasih. Mau ngasih tolong, memberi pertolongan sama siapa, saya izinin, kata Allah. Akhirnya Nabi Muhammad menggunakan doa mustajabnya, ya Allah, saya minta agar engkau memulai hisab, kesian makhluk dan nunggu ini lama. Akhirnya dimulai hisab. Nah, di hisab itulah kita semua nanti akan berhadapan dengan yang namanya mizan. Mizan itu neraca amal kita, hadirin. Ya, kayak timbangan pengadilan gitu ya. Cuma ini gede. Ya. Ini mizan ini katanya sebentar. Mizan ini kalau dikatakan akan menimbang amalan kita, ya, menimbang amalan kita di alam akhirat, ya. Berarti dengan adanya hadis ini merupakan dalil bahwasannya mizan itu benar-benar ada dan timbangan amal itu benar-benar ada. Ulama membahas bagaimana cara menimbangnya, ya. Wa kaifiyatul wazan, cara menimbangnya, ada yang mengatakan, ya, tajassam wa tasawwar al-hasanat bi suratin hasanah nuraniyah. Nanti katanya amal ibadah kita, pahala yang kita kerjakan, kebaikan kita itu akan berwujud, ya, berwujud dengan bentuk yang bagus, bercahaya. Lalu diletakkan di neraca sebelah kanan. Jadi neraca ada dua, ada kanan ada kiri. Yang kanan buat amal baik, yang kiri buat amal tidak baik atau dosa-dosa kita. Sedangkan dosa-dosa kita yang kita kerjakan selama di alam dunia, tasawwar as-sayyi'at bisuwarin qabihah mudlimah, ya, bentuknya jelek, lalu gelap, diletakkan di sebelah kiri. Ini pendapat pertama, ya. Jadi amal kita akan berbentuk baik yang berupa pahala ataupun berupa dosa. Cuma bedanya kalau amal soleh, ya, bentuknya itu baik dan bercahaya. Kalau amal maksiat, bentuknya jelek dan gelap. Ada yang mengatakan yang ditimbang itu yuzanu sohaif al-mustamil 'alaiha. Bentuknya lembaran-lembaran. Ini pendapat kedua. Lembaran-lembaran catatan amal, isinya itu tulisannya apa? Tulisannya itu amal kita. Ya. Jadi nanti ada kayak file-filenya gitu. Ya, catatan bagus taruh sebelah kanan, yang jelek sebelah kiri. Ntar tinggal ditimbang tuh. Banyakan mana? Nah, ini semua hadirin kita semua bakal ngalamin. Kita berharap mudah-mudahan ketika amal kita ditimbang, ya, yang berat itu amal soleh kita. Ya, kalau dosa pasti ada dah, ya, makanya banyak istighfar, kita harus banyak istighfar, ya, karena yang bisa ngapusin dosa cuma istighfar, taubat dan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian dalam satu hadis, innallaha, ya, yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik. Allah itu nanti katanya akan menyelamatkan seorang laki-laki dari umatku, ya, di tengah-tengah makhluk di hari kiamat. Lalu dibuka, ya, catatan itu ada 99 catatan, ya. Setiap catatan itu panjangnya maddal basar, sejauh pandangan mata. Jadi kalau kita melihat dari sini ke arah ujung langit, catatan segitu panjangnya. Ini itu bahkan panjang banget itu catatan. Ini ada 99 catatan, ya. Kemudian Allah nanya, atankiru min hadza syai'an, ya. Hambaku, ini ada yang ente ingkari nggak nih catatan ini? Ada nggak yang nggak sesuai? Kata Allah gitu. Catatan malaikat saya, ya. Apakah malaikatku menzalimi kamu dalam mencatat amal kamu? Dilihat sama dia. Kata dia, la ya Rabb, enggak ya Allah, sama benar ini. Ini amal saya nih, ya. Kemudian Allah bilang lagi, alaka udhrun, ada alasan nggak? Ini maksiat nih, dosa-dosa, ada alasan nggak? Kenapa? Ya. Kata dia, ayaqulu ya la ya Rabb, enggak ada. Emang saya bikin dosa ini, emang saya bandel, ya. Kata Allah, alaka hasanah, ada nggak catatan kebaikan kamu? La ya Rabb, nggak ada juga. Isi dosa semua itu catatan, ya. Kata Allah, fayaqulu bala, ada. Kata Allah, ya. Apa Pak catatan amal kamu? Innalaka indana la hasanah,
kamu punya satu kebaikan di sisi kami. Ya, wa innahu la dzulma 'alaika. Karena kata sungguhnya tidak akan kamu dizalimi hari ini. Enggak ada dizalimi. Maka fayukhraju lahu bitaqah. Dikeluarkan bagi dia satu kayak kartu gitu. Ya, satu lembar kartu kecil, ya, ay waraqah shaghira, kertas kecil. Kal anmulah, seperti ruas jari kecil. Ya, kertas kecil. Ya, isinya apa itu? Fiha, tulisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, kata Allah, fayaqul, maka hamba ini bilang, fayaqul, maka dia berkata, ya Rabb, ma hadhihi bitaqah, ma hadhihi sijilat. Ya Allah, ini kertas apa ini? Dan ini apa, kertas file-file banyak ini apa ini? Kata Allah, innaka la tuzlam, kamu tidak akan dizalimi. Ya, catatan dosa yang tadi banyak itu 99 lembar dengan panjangnya sejauh pandangan mata ditaruh ya di sebelah kiri. Lalu kertas kecil yang isinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ditaruh sebelah kanan. Ternyata beratnya kalimat syahadah ini mengalahkan beratnya dosa yang dia kerjakan. Ya, maka dikatakan tidak ada yang mengalahkan berat sesuatu, ya, mengalahkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata para ulama, hadis ini kan membahagiakan kita. Kita kan bersyahadat sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma kata para ulama, hadza laisa likulli 'abdin. Ini bukan untuk semua hamba Allah yang dia pengen aja begitu, ya. Kalau secara umum ditimbang, ya banyakkan mana, pahala apa dosa, itu ditimbang. Huwa fadlullahi ta'ala yutihi man yasha. Yang dapat istimewaan seperti ini adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada orang yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu anugerahnya sangat sangat besar. Ya, ini ya jangan kita berharap gini, ada hadis gini mas saya santai aja. Saya udah syahadat, nyantai biar dosa banyak, dimaafin semua Allah. Itu buat orang yang Allah kehendaki. Pertanyaannya, kita termasuk yang itu apa enggak? Ini masalah pertanyaannya. Ya kalau enggak jangan ngandelin yang model begini. Banyak cerita-cerita ya dari Rasulullah SAW, kejadian-kejadian nanti di hari kiamat. Di antaranya ada orang yang ditimbang amalnya 50-50. Pas banget antara dosa sama pahala, sama beratnya. Jadi timbangan tuh nggak naik nggak turun, ya. Maka kata Allah, ya abdi, hambaku, kamu muter ke mahsyar tuh, cari orang yang kamu kenal kek, nggak kenal kek, minta satu catatan pahalanya doang, satu amalan dia doang, satu hasanah. Kalau kamu dapat masukin timbangan sini, kamu mau surga. Wah ini orang semangat banget tuh, yuk nggak jelas nasibnya, surga kagak, neraka kagak. Akhirnya keliling di mahsyar, cari-cari yang kenal. Ternyata yang kenal nggak mau ngasih, hadirin. Ini kita kenal nih, berteman nih baik nih. Saya sama Mukhtar, kenalan baik. Ntar kalau di akhirat sana di mahsyar, pura-pura gak kenal saya dia. Mukhtar, ini saya nggak. Ini siapa ya? Ustaz yang ngajar lu, nggak kenal dia. Ya, takut. Mau diminta amalnya satu aja, nggak mau ngasih, pelit banget. Ya, sampai muter-muter yang kenal nggak ada. Akhirnya minta sama yang nggak kenal nggak ada. Ya, sampai udah putus asa kata Rasulullah. Akhirnya ketemu orang yang belum dia tegur satu. Ya, ini setiap orang tegur, nanya, Pak, tolong Pak, satu doang Pak. Antum baca Yasin itu berapa huruf? 2 huruf kan? Kata Nabi, 1 huruf itu 10 kebaikan, 10 pahala. Itu tak di luar sholat, kalau di luar dalam sholat 100 kebaikan kata Sayyidina Ali. Kan diminta 1 doang kan kecil, nggak mau ngasih. Akhirnya ketemu nih orang, tanya, Mas, ya, ini orang lagi sedih, lagi sumpah, tanya, Mas, ada apa? Siapa lu? Saya mau minta tolong Mas. Minta tolong apa? Saya juga lagi susah, katanya. Ya jangan bikin susah. Tolong dong Mas, udah muter-muter gak dapat, saya cuma perlu 1 pahala doang. Bantu saya Mas, biar bisa masuk surga. Kata dia, berapa banyak perlunya? 1. Ya udah bawa dah, nih catatan gua 1. Lembaran dia bawa catatan pahala 1. Dia berlalu menghadap Allah dengan bahagia. Ya Rob, saya dapat ini pahala 1, masukin saya ke surga. Ya. Akhirnya kata Allah sama orang ini, dapat dari siapa itu pahala? Saya nggak kenal ya Allah. Ya, pokoknya saya cari tanya minta sama yang kenal dia ngasih. Dia yang saya nggak kenal dia ngasih. Kata Allah, di mana orangnya? Ingat tempatnya? Ingat. Sono balik tuh. Bawa sini. Akhirnya barang balik lagi. Lagi, Mas, mau apa lagi? Tadi kan mau ditolongin. Saya lagi sumpah jangan bikin saya bingung katanya. Ya. Antum dipanggil Allah. Aduh, makin budek lagi dia. Ya. Dia lagi sumpahnya apa? Ketakutan mau dihisap. Akhirnya kalau dipanggil Allah, udah buru-buru datang. Menghadap berdua. Ya.
Rasulullah nih orang tanya sama Allah, fulan, ente yang bantu ini orang? Iya ya Allah. Ya. Emang ente nggak takut anak hisab? Ente nggak butuh pahala, berani-beraninya nolong orang, yang lain nggak ada mau nolong, ente doang sendiri nolong. Atatakarram 'alal karim, lu mau belaga baik depan gua? Kata dia, bukannya saya belaga baik ya Allah. Dari tadi saya ketakutan itu, saya lagi mikir, saya lihat catatan saya semua isi dosa. Pahala cuma satu ya Allah. Itu katanya, kalau saya ditimbang kayaknya nggak ngaruh juga, ya mendingan buat dia aja dah, bisa masuk surga. Saya mah udah pasti neraka kayaknya nih, ya. Jadi gitu kata Allah, ya. Ente nolong gara-gara cuma satu pahala, ya. Mau nolong dia masih mikirin dia, ya karena saya juga nggak ada faedahnya ya Allah, saya udah kayak neraka aja dah, ya sama aja kalau saya mah ditimbang nggak ditimbang kayak neraka ini. Dan Allah katakan gitu, atatakarram 'alal karim, kamu ingin beragak baik depan zat yang maha baik? Saya ini maha baik, lu mau beragak baik depan gua, kata Allah. Ya, mau nolong orang saat begini, kata Allah, kamu yang dikasih pahala, kamu pegang tangannya, bawa surga bareng-bareng, masuk surga bareng-bareng. Itu surga tuh hari ini, hanya gara-gara nolong orang di saat genting di padang mahsyar. Ya, kira-kira bagaimana baiknya Allah pada hambanya? Coba bayangin itu. Bahkan ada satu riwayat mengatakan ada orang nggak punya pahala sama sekali, isinya kehidupannya dosa mulu, ya. Lalu sebelum meninggal dunia pesan sama anaknya, ntar kalau ayah udah meninggal tolong dibakar aja ya, jangan dikuburin. Ya, kenapa ya? Pokoknya bakar aja. Kalau ngaku dia anak saya bakar, jangan, saya nggak mau dikubur. Akhirnya karena bapak wasiat itu dibakar. Lalu kata ayahnya, ntar kalau dibakar abu saya tolong kumpulin, tolong disebar di tengah laut ketika angin sedang berhembus. Akhirnya diikutin tuh wasiatnya, dibakar, dibuang abunya. Ya, ternyata apa yang terjadi? Diriwayatkan itu di kitab itu bahwasannya di mahsyar itu orang kan dibangkitin lagi. Biar kata udah dibakar juga tetap aja Allah gampang, Pak. Ya, bikin orang dari nggak ada jadi ada aja bisa, apalagi dari debu. Debu itu diperintahkan angin mengumpulkan debu-debunya, lalu Allah mengembalikan wujud orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah nanya begini, "Ya abdi, ma hamalaka 'ala dzalik?" Apa yang membuat kamu membakar diri kamu, membakar jasad kamu? Padahal kan agama saya, Nabi saya nggak pernah nyuruh bakar badan. Orang Hindu iya kali ya, kita di Islam nggak ada. Kenapa dibakar? Jawabannya apa? Ya, alasan saya bakar jasad saya, Allah, makhafatu. Saya takut sama kamu ya Allah. Takut. Karena saya tahu saya ini nggak benar. Dosa mulu. Saya pasti masuk neraka. Saya nggak kuat masuk neraka. Mendingan dibakar aja di dunia. Jadi pikiran saya di akhirat udah nggak dibakar lagi. Udah nggak ada gitu. Ternyata ada lagi saya nih. Ya. Jadi kamu takut sama saya? Takut ya Allah. Waktu maksiat mikir, ya mikir. Cuma saya takut ya Allah. Saya takut. Apa kata Allah? Karena kamu punya takut, rasa takut sama saya maafin semua dosa kamu. Bayangin itu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi ingat, hadis-hadis seperti kata para ulama, ini Allah berikan hanya kepada orang yang dia kehendaki saja. Jangan antum jadikan panutan. Aku gitu aja dah. Ya. Terus gue minta tolong bakarnya badannya. Ya, jangan begitu, jangan. Ya, atau ntar aja dah. Di akhirat siapa tahu dia minta tolong, gue kasih pahala satu. Kalau ada, kalau nggak ada gimana? Ya. Pahala cuma satu mau ngasih orang, nggak diminta sama kita. Ya, rugi kita nih. Ya, kebakar di sana. Jadi ini menunjukkan bagaimana besarnya anugerah Allah kepada orang yang dia kehendaki. Ya, dan ini ada yang mengatakan bahwasannya mizan itu satu untuk semua umat. Pendapat kedua mengatakan tiap umat punya masing-masing neraca. Ada mengatakan tiap orang punya neraca masing-masing. Ya, tapi yang pendapat yang terkuat adalah ya, mizan itu neraca itu satu dipakai buat seluruh umat manusia. Ya, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Begitupun jin sama seperti kita, dia mukallaf, dia juga akan ditimbang amalnya. Ya, baik. Ini siapa yang menjadi petugas ketika nimbang itu? Al-qaim bihadzal wazn Jibril alaihissalam. Jibril tuh yang ngawasin timbangan, ya. Wa hunaka malakun qa'im yunadi bima yaqa. Dan di sana juga ada malaikat yang berdiri mengumumkan apa yang terjadi. Ntar dipanggil tuh Abdul Hafid bin Ghazali. Maju saya. Aduh, di depan timbangan. Allah nanya saya, habis disidang timbang amalnya, ya. Maka ditaruh tuh lembaran-lembaran tadi di atas timbangan.
Kalau timbangannya yang kebaikan lebih banyak, fa in rajahatil hasanah, fa in rajahatil hasanat, qala bi sautin yasma'ul khaliqul. Nah, begitu amal baiknya ini paling banyak, ya, bisa saya ditimbang, mudah-mudahan amal saya banyakkan pahalanya dibanding dosanya, ya. Lalu malaikat yang tadi tuh yang disuruh ngumumin memanggil dengan suara yang tinggi, semua makhluk di situ bisa dengar. Sa'ida fulan sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Maka diumumin setelah ditimbang satu orang, misalnya Ustaz Aliminan bin fulan beruntung dan keberuntungannya bertahan selama-lamanya. Masuk surga itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang begitu. Tapi kalau pahalanya kalah sama dosanya, diumum juga. Fulan bin fulan celaka dan celakanya selama-lamanya. Wah, masuk neraka itu. Oh, ya. Jadi kita tahu tuh. Ya, kita lagi dengar lagi di bandara ada pengumuman, dengar kita semua tuh. Masya Allah, ya, mengerikan hadirin, ya. Baik. Kemudian pernah diceritakan bahwasanya Nabi Daud alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperlihatkan mizan. Ya Allah, lihatin saya mizan, saya pengen lihat mizan. Ya, maka Allah perlihatkan mizan itu neraca tadi kepada Nabi Daud, ya, yang mana satu lempengan neracanya itu, ya, satu bagian itu, ini bisa memenuhi langit-langit dan bumi saking gedenya, ya. Dan apa namanya? Jadi timbangan itu bisa menampung langit-langit dan bumi. Bayangin berapa gedenya itu neracanya itu, lempengannya itu, ya. Dan apa namanya? Lebarnya timbangan ini itu dari timur ke barat. Bukan timur ke barat bumi, bukan. Timur ke barat alam semesta. Gedenya luar biasa. Ya, maka Nabi Daud ketika melihat mizan pingsan kaget saking gedenya yang dia lihat. Ya, kemudian setelah sadar dia bilang sama Allah, ya Allah, katanya, wahai Tuhanku, siapa yang mampu, ya, memenuhi timbangan kebaikan kalau segede gini, timbangan gede banget neracanya. Siapa yang bisa ngisi dengan kebaikan? Maka Allah mengatakan, ya Daud, hai Daud, inni idza raditu an abdi. Sesungguhnya aku, kalau saya sudah ridha kepada hambaku, mala'tuhu lahu bitamratin wahidah. Saya taruh di situ satu kurma, satu aja, ya, yang mana, ya, satu kurma ini akan memberatkan seluruh timbangannya. Itu kata Allah. Ya Daud, ya, amla'uha bi syahada alla ilaha illallah. Bahkan kata Allah, saya penuhi timbangannya cuma dengan kalimat la ilaha illallah. Oh, lihat tuh hadirin. Ya, jadi zikir-zikir yang kita baca tadi, alhamdulillah, kemudian nanti ada subhanallah lagi, ada la ilaha illallah, ada syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, satu aja kalimat itu bisa memberatkan timbangan amal kita. Makanya banyak-banyak zikir, ya. Sehari-hari kita tuh kalau lagi iseng, lagi ada kerjaan, zikir, basahkan lidah kita dengan zikir, ya. Dan zikir ini kan gampang, mengucap alhamdulillah berapa beratnya sih? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baca la ilaha illallah berapa beratnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma kita nggak membiasakan diri kita. Ini bedanya kita sama para sholihin. Orang-orang soleh itu tahu keistimewaan kalimat-kalimat thayyibah tuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu kan kalimat bagi kita kayak remeh-temeh, padahal enggak, itu berat timbangannya. Ya. Dalam hadis itu dikatakan kalimatani habibatani ilar rahman, khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Itu kata Allah, kata Rasulullah. Ada dua kalimat, ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua kalimat ini kata Nabi mudah, ringan di lisan kita, tapi berat di timbangan, kata Rasulullah. Apa kalimat itu kata Rasulullah? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Cuma begitu doang. Makanya kalau di tahlilan di Jawa, waktu saya di Jawa mondok tuh, kalau hadirin tahlil, kan kita kalau tahlil habis setelah baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya, 3 kali tuh. Terus apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, itu ya. Kalau di Jawa itu dibacanya hadisnya dulu tuh. Ya, kalimatani habibatani ilar rahman, khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Karena emang untuk memotivasi kita memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah. Jadi para aulia, para salih itu bibirnya, lisannya, hatinya basah sama zikir setiap saat. Ya. Kalau kita kan wiridan, zikiran ya pas habis sholat, doang, ya.
Udah paling gitu doang. Setelah itu enggak. Mereka tuh sepanjang hari tuh, ya zikir terus. Lisannya capek, hatinya zikir. Jadi dekat sama Allah. Ya, kalau kata para ulama, zikir itu seperti koneksi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bahasa kita sekarang sinyal lah. Kita kalau punya HP, sinyalnya bagus, enak komunikasi. Mereka tuh komunikasinya sinyal nyala terus. Jadi setiap mau nelfon kapan aja nyampe. Kalau kita nyalain sinyal kadang-kadang doang. Ya. Kalau sinyal lagi perlu, baru pikiran nyalain sinyal. Kadang nyala, kadang kagak. Ya, jadi susah. Makanya orang-orang soleh itu kalau minta apa-apa kok gampang banget, cepet banget. Karena sinyal udah nyala terus, deket terus sama Allah. Cobalah kita latihan. Ya. Ini nasihat sebenarnya buat saya pribadi. Saya juga masih belum bener, belum bisa. Ya, kita kan sering waktu luang banyak. Naik motor sendirian, kan nggak ngomong apa-apa itu kita. Ya, jangan kayak anak-anak muda Gen Z, sumpel kanan kiri, pakai iPhone, ya, pakai earphone, setelah lagu mulu. Cobalah, ya kalau lagi kosong lagi naik mobil sendiri, naik motor sendirian, apa kek? Subhanallah, Subhanallah, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu Muhammad, Astagfirullah, Astagfirullah. Apa aja yang kita mudah mengucapkan, supaya terbiasa gitu lisan kita tuh, ya. Karena timbangannya kelihatannya gampang di lisan, cuma timbangannya itu luar biasa gitu, berat. Ya, karena kita butuh itu nanti kalau kita ditimbang amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak yang zikir daripada nyanyi kagak jelas, nyanyi juga suara kagak enak, orang pada gedek kita nyanyi. Ya, ini zikiran aja udah. Dan enggak usah kencang-kencang, zikiran pelan-pelan aja. Sambil naik motor enggak usah teriak-teriak, pelan-pelan aja sambil naik mobil, sambil jalan ke pasar, sambil olahraga, zikiran aja. Ya. Nah, ini kayak keistimewaan membaca hamdalah. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Dan kalimat subhanallah walhamdulillah, ya ini kedua kalimat ini memenuhi atau dia salah satunya memenuhi ma bainas samai wal ard, ya seluas langit-langit dan bumi. Jadi bisa nutupin ya langit dan bumi. Apa itu? Kalimat subhanallah walhamdulillah. Masya Allah, kalimat gampang banget, tapi timbangan maksudnya gimana kata para ulama? Maksudnya itu al-murad anna thawab al-murattab ala qauli dzalik katsirun jiddan. Pahala yang kita dapatkan dengan mengucap kalimat subhanallah walhamdulillah itu katsirun jiddan, sangat teramat sangat banyak. Banyak banget. Ya. Bayangin langit bumi kan luas nih. Ya. Kita mengucap subhanallah walhamdulillah itu pahalanya seluas itu. Itu banyak banget pahalanya. Ya. Makanya jangan pernah meremehkan satu zikir pun. Ya. Imam Ghazali saja membuat tertib hari Senin baca ini, hari Selasa baca gitu, ya mau 100 kali kek, 1000 kali kek, ya orang-orang soleh itu gitu, diatur waktunya. Kalau kita kan, ya kenanya aja kalau kita mah, ya lagi mau baca istighfar, lagi gagak, mereka enggak, mereka itu tertata waktunya itu. Tiap hari ada sholawatnya, tiap hari ada istighfarnya, tiap hari ada la ilaha illallahnya, dan kadang jumlahnya itu nggak sepele, ribuan bahkan puluhan ribu. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir setiap hari itu baca la ilaha illallah 25.000 kali. Astagfirullah 25.000 kali. Sholawat kepada Nabi Muhammad 25.000 kali. Padahal kan jamnya sama kayak kita 24 jam sehari. Kita coba tanya diri kita, pernah nggak sholawat 25.000 kali sehari? Boro-boro 25.000 kali. Ya. 250 aja kagak kita. Ya. Coba bayangin hadirin. Orang-orang soleh itu begitu. Makanya dekat banget sama Allah. Ya, nah kita coba latihan, ya daripada ngomong yang agak jelas, gak ada juntrungannya, ya daripada dengerin yang gak ada juntrungan, udah banyakin zikir aja lah. Apalagi udah tua, ya kalau udah tua kan ibaratnya tinggal nunggu mati doang. Ya kita nih yang udah 40, 50 ke atas, nunggu apa sih di dunia? Sebenarnya semuanya nunggu mati, ya sadar atau nggak sadar nunggu mati. Ya jadi udah perbanyak amal soleh, diantaranya dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Kemudian, aman qala subhanallah bihamdi fi kulli yaumin mi'a marrah quttat khotoyahu. Insyaallah kita bahas nanti apa sih keistimewaannya selain pahala yang besar baca subhanallah wa bihamdi ini. Nanti insyaallah di hadis-hadisnya kita sebutin. So, sebentar. Saya baca satu hadis pendek nih. Ya, yang baca subhanallah wa bihamdi setiap hari 100 kali, ya khuttat khotoya, maka dihapusin dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun dosanya sebanyak busa di lautan. Subhanallah bihamdi
100 kali. Nah, bahkan kalau kita di antara hadis yang ada dari Rasulullah itu bacanya sebelum sholat subuh, setelah qobliyah subuh. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ada tambahannya tuh. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Itu tasbihnya malaikat baca 100 kali. Fungsinya apa? Fungsinya ngapusin dosa plus melancarin rezeki. Nabi udah ajarin sebenarnya. Barang siapa yang membaca ketika pagi dan sore hari subhanallah bihamdi 100 kali, maka tidaklah dia datang di hari kiamat kecuali membawa amal yang paling afdal. Ya. Jadi gampang hadirin subhanallah bihamdi 100 kali. Ya. Baik. Jadi ini di antara hal-hal yang perlu kita biasakan dalam keseharian kita, membaca kalimat hamdalah, membaca kalimat tasbih yang nanti akan memberatkan timbangan kita ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu nurun. Ini insyaallah kita bahas di kajian berikutnya. Kita sudah masuk waktu Isya, kita tutup dengan Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Arti manfaat ini hadirin, kita ngamalin. Ya, masuk saya yang ngomong nih, ya. Saya nyampaikan, antum dengerin. Yang manfaat itu apa? Diamalin. Kalau ilmu diamalin, nanti akan berkembang. Hari ini kita belajar diajak berzikir sama Rasulullah. Ayo amalin sebisa kita. Ya, nanti nambah lagi. Kalau cuma ilmu cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ya nggak ada faedahnya juga. Ngapain juga? Bahkan nanti akan lebih berat lagi ditanya sama Allah. Ya, ilmu yang kamu tahu diamalin yang mana tahu. Kalau nggak ada diamalin, doa berat kita nih akan dihadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang diberi taufik hidayah bisa mengamalkan ya amal yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sehingga kita bisa selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa min 'adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.